Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia Radio Irsad, saya akan ucapkan berita untuk hari ini, Selasa 12 Agustus 2025. Sari berita penting. Seorang pria lansia tanpa identitas ditemukan tewas di pinggir jalan Zona 5 PT WKS. Berita kedua, Lokapom Kabupaten Bungo tutup program Desa Pangan Aman di Kuamang Jaya. Berita ketiga, bahaya sebanyak 324 nagari kehilangan status tanah ulayat. Berita selengkapnya. Berita ketiga, sebanyak 324 nagari sudah kehilangan tanah ulayatnya. Ini disebabkan tidak adanya dokumen yang menjaga selama ini. Demikian disampaikan Profesor Kurnia Warman, ahli tanah ulayat dari UNAN dalam diskusi yang digelar Forum Minang Maimbau Minggu 10 Agustus 2025. Topik diskusi yang digelar di Universitas Yarsi, Jakarta melalui Zoom meeting tersebut yakni pendaftaran tanah ulayat antara harapan dan tantangan untuk jaminan hak masyarakat hukum adat. Tampil sebagai beberapa narasumber yakni diantar oleh Haji Basril Jabar dengan moderator Firdaus Habi. Sedangkan narasumber Teddy Gus Priyadi, Kepala Kanwil BPN Sumatera Barat, Profesor Kurnia Warman, ahli tanah ulayat, Fauzi Bahar Datua Nansati, Ketua LKAM Sumatera Barat, Profesor Salma Danis, ulama Sumatera Barat, dan Wendra Yunaldi, dosen FH UM Sumatera Barat. Dijelaskan dari 543 nagari induk di Sumatera Barat yang masih memiliki tanah ulayat hanya 219 nagari. Sisanya 324 sudah tidak punya. Sebabnya ada dua. Yang pertama, tanah dilepas kepada investor lalu dibuat hak guna usaha HGU tanpa dokumen hukum yaitu sertifikat. Yang kedua, ketika HGU itu sudah habis, tanah yang tidak ada sertifikatnya itu akan jadi tanah negara. Sekarang batas tanah nagari dengan batas ulayat tidak bisa tunjuk-tunjuk saja meski jelas patok-patoknya, dan itu hanya bisa oleh BPN, kata Kurnia. Menurut profesor ini, ulayat adalah kekayaan nagari, mesti dijaga oleh nagari. Masing-masing nagari didorong untuk membuat tambu nagari. Ini penting agar terang seluk-beluk tanah bagi nagari dan orang luar. Tanpa ulayat itu tidak bisa, maka tinggal dipindahkan saja sebagai bahan untuk sertifikat tanah ulayat ke baku tanah. Selama ini tidak peduli tanahnya perlu dicatat. Ini disebabkan pemilik tak pernah meninggalkan sepenuhnya tanah mereka. Walaupun merantau, tapi ada yang diam di kampung masih ada. Adapun kata dia, bidang-bidang tanah mesti dicatat. Untuk kepastian hukum, tanah ulayat mesti didaftarkan untuk kepentingan pemilik. Inilah yang sedang diurus sekarang agar ada kepastian hukum. Ia sudah mendatangi hampir seluruh nagari dan menemui hanya ada 219 nagari induk saja yang masih punya tanah ulayat. Hanya 219 saja lagi nagari yang punya tanah ulayat. Sisanya statusnya sudah beralih jadi tanah negara, katanya. Tanah, katanya, bukan penguasaan fisiknya yang utama, tapi yang urgen penguasaan yuridis atau status hukumnya. Narasumber lain, Teddy Gus Priyadi, mengingatkan jangan sampai tanah punya masyarakat tapi sertifikatnya dipegang orang lain. Pada diskusi yang berlangsung sejak pukul 9:00 waktu Indonesia Barat pagi, tutup pukul 12:00 waktu Indonesia Barat tengah hari, diikuti oleh ratusan orang. Dari Ketua LKM Profesor Fauzi Bahar menyebut kepada peserta surat apapun tak bisa dipegang kecuali sertifikat. Sementara Wendri Yunaldi menyebutkan yang perlu dilakukan sampai pendataan saja, sertifikat tidak mendesak. Menurut dia, sengketa pikiran soal KN dan tanah ulayat mesti dibereskan terlebih dahulu.
sertifikat hanya pilihan, sementara Profesor Salma Danis menyetir ajaran Islam soal tanah. Ia juga mengungkap di nagarinya Tabek Patah sedang berlangsung proses urus sertifikat ulayat yang sudah selesai di nagari Sungayan, keduanya di tanah datar. Sumber berita Harian Singgalang. Demikian berita untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.